Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada? Alhamdulillah, mudah-mudahan di hari ini sahabat-sahabat semua dalam kondisi sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Alhamdulillah hari ini ketemu kembali bersama Sendra di acara dialog ya, acara ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah. Nah, acara ini bertujuan menginspirasi sahabat-sahabat semua untuk atau masyarakat untuk belajar ekonomi syariah dan mengenal tokoh ekonomi syariah lebih dekat. Nah, alhamdulillah hari ini salah satu tokoh yang kita ajak ngobrol di hari ini adalah yaitu Pak Ahmad Azharuddin Latif MAG MH. Nah, beliau merupakan dosen ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Sarbitullah Jakarta dan di banyak kampus juga di IKI Jakarta juga dan di banyak kampus beliau mengajar ekonomi syariah. Dan beliau merupakan ketua DSN, Dewan Syariah Nasional MUI Institute. Nah, ini luar biasa dahsyat. Nah, bagi mahasiswa UIN mungkin sangat familiar, sangat terkenal beliau ini dan di banyak kampus lainnya. Saya akan menyapa tokoh kita hari ini, Pak Ahmad Azharuddin Latif, yang berada di ujung sana, nah, yang jauh di sana, tapi tetap berdekatan ini di Zoom ini. Assalamualaikum, Ustadz. Apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hendra, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah Ustadz. Nah, luar biasa ya Ustadz. Lama kita nggak jumpa Ustadz ya. Jumpanya cuma melalui virtual seperti ini Ustadz ya. Nah, muka ya. Iya, tapi alhamdulillah Ustadz. Kangen juga. Mohon maaf lahir batin juga Ustadz ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, Ustadz Azhar, ada banyak masyarakat bertanya sama Ustadz Azhar ini, apa sih kegiatan ekonomi syariah yang Ustadz tekuni dan lakukan saat ini kira-kira Ustadz? Ya, alhamdulillah Ustadz Hendra. Tugas saya utama ini kan ngajar ya. Ngajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Syariah. Nah, mata kuliah yang saya ajar terkait hukum ekonomi syariah ya, fikih muamalah, hukum perbankan, hukum pasar modal, hukum asuransi dan lembaga keuangan dan bisnis syariah lainnya. Nah, selain itu, alhamdulillah kami juga bisa menerapkan, ini bagian dari pengabdian masyarakat Ustadz Hendra. Nah, saya alhamdulillah sejak tahun 2014 diminta oleh DSN MUI untuk aktif membantu kajian-kajian fatwa, drafting fatwa, dan sejak tahun 2018 saya diminta memegang DSN MUI Institute, yaitu tempat training calon-calon DPS Indonesia. Nah, selain itu alhamdulillah saya juga bisa mengamalkan ilmu saya di beberapa perusahaan lembaga keuangan syariah ya, mulai Bank Syariah, di BNI Syariah, ada di Multi Finance, di Sompo, di BAF, Busan Auto Finance, kemudian juga di Sompo, itu di asuransi, saya sebagai DPS, dan saya juga sebagai komisaris independen di asuransi syariah CAP Syariah Indonesia. Nah, selain itu ya biasa Ustadz Hendra ikut-ikut meramaikan asosiasi ya, mes seperti itu. Kemudian visi, ada posdesi yang asosiasi dosen-dosen hukum ekonomi syariah Indonesia. Yang penting kita berusaha lah Ustadz Hendra untuk anfa'uhum linnas ya. Jadi selain keren. Komplit ya Ustadz Azhar ya, komplit, praktisinya ada, akademisinya ada, pokoknya keren luar biasa. TOPBGT kata anak muda sekarang, top banget kira-kira gitu, luar biasa. Nah, baik Ustadz Azhar, pertanyaan kedua, ada masyarakat sering bertanya juga sama Ustadz Azhar ini, kapan sih Ustadz mulai tertarik belajar ekonomi syariah atau mengajarkan ekonomi syariah ini, kapan sih Ustadz kalau boleh tahu? Ya sebenarnya belajar ekonomi syariah itu sejak mahasiswa Ustadz Hendra ya. Kebetulan sejak berdirinya dulu Bank Muamalah ya, kalau nggak salah tahun 92. Nah 93 itu kan ramai kajian-kajian muamalat ya, ekonomi syariah. Nah kebetulan saya waktu itu ada semacam pusat kajian mahasiswa lah. Nah disitulah kami mendiskusikan aspek-aspek ekonomi syariah. Nah demikian juga saya ikut serta bantu-bantu di BMT, waktu itu BMT Islam Hendra ya. Nah sambil dengan guru kita Pak Dr. Murad Sarkani Putra ya. Nah, guru kita ya. Nah secara resmi sebenarnya waktu saya kuliah Ustadz Hendra, kebetulan semester itu ada mata kuliah pilihan nama semester 8 Ustadz Hendra. Nah kebetulan mata kuliah pilihan itu saya pilih ekonomi Islam.
Yang ngajar Dr. Murasa Sakani Putra. Beliau yang pertama kali ya syariah di Indonesia. Nah, kemudian pas semester 8-nya juga ada manajemen ya, manajemen syariah. Nah, itu beliau juga yang ngajar. Nah, setelah itu waktu S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kebetulan saya juga ngambil beberapa mata kuliah terkait ekonomi syariah. Nah, setelah itu ya saya kebetulan ngajar pertama kali Ustaz Hendra, selain ngajar usul fikih, ngajar juga fikih muamalat Ustaz Hendra di UIN. 2001-2002 itu saya sudah ngajar muamalat dan usul fikih, dan tentu saja karena waktu itu mahasiswa perbankan syariah Ustaz Hendra. Jadi ini juga mau tidak mau saya kaitkan dengan perbankan syariah. Nah, puncaknya nih Ustaz Hendra, terpaksa nih. Apa itu? 2003 itu dengan Bu Ois Amalia, dengan Prof. Fatur Rahman Jamil waktu itu dapat perdana riset untuk backup undang-undang perbankan syariah. Waktu itu undang-undangnya belum lahir ya. Undang-undang kan 2008 ya. 2003 ketika riset untuk persiapan membuat undang-undang, kebetulan Fakultas Syariah dapat itu grant riset dari untuk melakukan kajian aspek-aspek syariah dari peraturan undang-undang yang akan dibuat itu. Nah, itu betul-betul banting setir belajar ekonomi syariah gila-gilaan di situ. Karena untuk wah, keren, pokoknya keren, luar biasa. Iya. Nah, Ustaz, berkahnya dari situ saya lebih serius menekuni aspek syariah di ekonomi. Gitu. Nah, luar biasa. Kalau Ustadz Azhar ini konsen di fikih muamalat. Jadi kalau sahabat-sahabat tanya tentang hukum apa aja nih kira-kira Ustadz Azhar lah jagonya kira-kira ini. Nah, Ustadz Azhar, apa sih kiat atau kunci sukses kira-kira belajar ekonomi syariah ini? Ada banyak anak-anak galau yang berbagai macamnya. Ada nggak kira-kira kiat kunci suksesnya? Jadi kalau saya selama ini Ustadz Hendra ya, sering saya sampaikan ke mahasiswa juga, jangan menyukupkan belajar formal di mata kuliah. Karena mata kuliah itu sangat terbatas, Ustaz Indra. Karena itu mahasiswa harus aktif, ikut seminar, ikut workshop. Bahkan sekarang kan sudah banyak yang media-media yang bisa diakses ya. Kita nggak harus datang ke forum, tapi lewat Zoom, bisa jadi juga lewat YouTube. Banyak media-media, Ustaz Indra. Beda dengan kita yang zaman kolonial dulu kan. Banyak kajian Ustaz Indra. Kajian-kajian di luar kampus itu perlu kita ikuti ya, karena di situ ya meskipun kita berserakan ilmu kita pungut ya, tapi luar banyaknya. Saya yakin kalau teman-teman hanya menyukupkan ya belajar di kelas dan pulang ke rumah, dia nggak aktif kajian-kajian luar, dia nggak aktif ikut seminar-seminar, dan dia juga tidak aktif di organisasi. Ini juga penting, Ustaz Hendra. Ya, biasanya di organisasi kita terpaksa juga tuh ketika mau ngadain tentu akhirnya membaca ya. Di kajian sekarang kan banyak tuh forum-forum debat ya, ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah. Nah, ikut forum-forum seperti itu memaksa kita. Memang kita harus dipaksa, Hendra. Kalau kita hanya jadi mustami aja ya, jadi pendengar yang baik di kampus, kemudian belajar IP tinggi, tapi ilmu kita pas-pasan tuh. Kita nah, karena itu jangan pesan saya ya, jangan menyukupkan ilmu yang di kampus saja, maksudnya di kelas saja, tapi di luar kelas kita kajian, aktif di organisasi, pusat-pusat studi dan lain-lain. Nah, seperti itu, Ustaz Indra. Wah, luar biasa. Tuh catat sahabat-sahabat generasi milenial ya yang sedang belajar atau ingin belajar ekonomi syariah. Nah, Ustadz, ada nggak dalam perjalanan Ustadz belajar ekonomi syariah ini, ada nggak Ustadz merasa down, pesimis, luar biasa dahsyat? Ada nggak kira-kira Ustadz? Ya, alhamdulillah ya. Selama ini bagi saya ya, tantangan pasti ada, Pak Indra ya. Tantangan yang membuat kita kadang, kok begini ya. Tapi selalu kita kembali bahwa tugas kita ini adalah menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu, bahwa kita itu mencapai target atau tidak, sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak, selama kita fa'azamta ya, kita azam, tawakal Allah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik, udah serahin aja ke Allah. Wah, selalu
karena saya melihat di Al-Quran itu Nabi aja dicoba luar biasa ya. Kita kan kita ini belajar ekonomi syariah, menyiarkan ekonomi syariah kan nggak pernah ditimpukin Ustadz Hendra ya. Nabi nggak pernah menyesal karena itu misalnya ya saat ini masyarakat kita belum banyak yang teredukasi ya tentang ekonomi syariah, literasinya masih sangat rendah. Bagi saya itu justru tantangan. Kalau Pak Ustadz Hendra sering bilang itu ladang ibadah kita Ustadz Hendra ya. Siap. Terus menyiarkan, jangan jemu bahwa terjadi perbedaan Ustadz Hendra ya di lapangan. Ini boleh menurut Ustadz ini nggak boleh, kita nggak usah pusing. Kita saat ini punya DSN MUI yang ditunjuk oleh negara untuk menerbitkan fatwa-fatwa produk-produk lembaga keuangan syariah. Ya sudah, kalau terjadi perbedaan, kembalikan ke fatwa-fatwa DSN. Karena kalau kembalikan lagi ke Ustadz Hendra, ke saya, itu Ustadz Hendra yang biasanya bikin orang yang berjuang nih jemu. Saya sudah berjuang luar biasa begini, ternyata ada Ustadz yang gembosi. Bagi saya, Ustadz tersebut bukan gembosi. Ustadz tersebut berpikir kan, ada cinta, bahwa cinta, semuanya cinta dengan ekonomi syariah, semua ingin memperjuangkan. Ada perbedaan, yang mudah-mudahan perbedaan ini disikapi dengan dewasa ya. Yang penting kita mukhlisin ala huddin ya. Artinya belajar ekonomi syariah, menerapkan ekonomi syariah karena ketulusan. Jangan motif karena ketenaran, karena kekayaan. Nah, itu justru biasanya Ustadz Hendra yang sering membuat kita putus asa itu kalau motif-motif itu. Baik, Ustadz. Nah, Ustadz, terakhir Ustadz, ada nggak buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk bisa belajar ekonomi syariah lebih dekat dengan Ustadz? Ustadz punya bukunya nggak nih? Saya ini ada, coba saya share coba Pak. Enggak, Ustadz lihatkan aja sini, boleh Ustadz lihatkan aja. Ada? Ya ini karena saya pakai background. Oh ya, silakan. Silakan, nah, ini, Ustadz. Waduh. Ini, yang pertama apa, Ustadz? Ustadz angkat satu. Ustadz boleh angkat satu sambil promosi. Nah, yang pertama Fikih Muamalat yang saya tulis tahun 2005 Ustadz Hendra, waktu saya ngajar fikih muamalat. Kemudian ini hukum bisnis syariah yang saya tulis tahun 2009. Ini komprehensif, membahas perbankan, semuanya lembaga keuangan syariah. Setelah saya ngajar, saya coba buat bukunya. Nah, kemudian yang ini juga hukum ekonomi syariah lanjutan Ustadz Hendra. Jadi kajian tematik juga diperlukan, maka ketika saya ngajar, saya usahakan membuat buku. Nah, kesini-sini Ustadz Hendra yang sebenarnya harusnya lebih banyak ngarang ya, nulis buku ya. Nah, waktu banyak untuk kajian-kajian di DSN. Nah, mudah-mudahan tahun-tahun depan ini saya ingin banyak nulis isu-isu ya, isu-isu kontemporer di bidang muamalat. Namanya perlu banyak tulis biar inilah memberikan wacana-wacana baru lah terhadap publik ya tentang pemikiran fikih muamalah kontemporer. Baik Ustadz Azhar. Ustadz Hendra, ya boleh. Ya. Kepada publik, kebetulan saya SNMU Institute ini kan punya ini yang belakang saya Ustadz Hendra. Boleh di-share. Boleh. Malia. Ini nanti silakan kalau teman-teman yang concern kajian aspek syariah ya di ekonomi di hukum ekonomi syariah hukum ekonomi syariah atau muamalah, silahkan ikut kajian di pesantren luhur virtual muamalah Malia yang diselenggarakan oleh DSN MUI Institute. Nah, setiap Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, insya Allah bulan depan akan dibuka kelas baru Ustadz Hendra. Jadi baik. Ada kelas khusus yang kayak kuliah, tapi harus betul-betul serius. Ada yang kelas umum. Kalau kelas umum, kajian kitab hari Jumat, dan nanti Jumat pagi, ya seperti sekarang, Satendra, setengah 6, dan juga Jumat sore, Satendra. Nanti kita akan lakukan kajian-kajian sosialisasi ya, yang terkait lembaga-lembaga keuangan syariah dan fatwa. Nah, itu Satendra. Baik. Facebooknya apa, Ustaz? Facebooknya apa? Facebooknya Ustaz apa? Oh, saya nggak aktif di Facebook. Saya justru mengaktifkan yang di DSN MUI. Siap. Di Instagram? Ya. Instagram ada Instagram yang bisa diikuti masyarakat? Nggak ada. PLFM2, Pesantren Luhur Virtual Muamalah
Ya, itu ada Instagramnya, ada kemudian YouTube-nya, dan ada websitenya juga. YouTube-nya bisa di-like dan subscribe apa Ustadz? YouTube-nya apa? Channel YouTube-nya bisa di-like, subscribe. LSM2. Nah, jangan lupa sahabat-sahabat, like, subscribe ya, insya Allah. Kajian yang untuk publik, kami share di situ. Dan kalau misalnya teman-teman berminat juga untuk referensi hukum ekonomi syariah, muamalat, nah, BSN M Institute sekarang juga membuat perpustakaan online, Ustaz Indra. Apa itu namanya, Ustaz? Kitab-kitab kuning. Nanti saya share ke Ustaz Indra ya. Siap. Makasih Ustaz Azhar. Tanpa terasa ya, waktu juga yang membatasi kita ya. Jadi luar biasa dasarnya. Sudah lewat 5 menit malah lebih ya. Sekali lagi makasih Ustaz Azhar. Makasih, mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi, jazakumullah, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama, menginspirasi umat, mudah-mudahan menjadi passive income buat kita semuanya. Sekali lagi, ayo belajar ekonomi syariah, ayo mengamalkan ekonomi syariah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu kembali bersama saya Indra dan tokoh-tokoh ekonomi Islam lainnya di acara Ngobrol Bareng Tokoh Ekonomi Syariah bersama saya Indra dan tokoh-tokoh lainnya. Sekali lagi, salam bisnis syariah, salam Al-Quran, salam ekonomi syariah. Makasih Pak Azharuddin Latif. Barakallah. Sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.